nanti ada paham baru nih, sholat boleh dilanggar. Ya, hati-hati nulis. Kalau diucapkan sholat boleh dilanggar kemungkinan, tapi kalau ditulis dilanggar disambung, itu namanya pelecehan. Tapi kalau tulisan di dan langgarnya dipisah berarti surau. Nih, hati-hati ini. Makanya yang suka ngetik di WhatsApp, kalau tak tahu cara nulis jangan ngetik, bikin orang salah paham. Jelas? Jadi kalau sholat boleh dilanggar, di dan langgar disambung, itu pelecehan. Tapi kalau dilanggar dipisah, di dan langgar disepasi, itu maksudnya surau. Jelas? Nah, ini hati-hati nulis. Jelas? Baru satu kata. Artinya apa? Sholat boleh di mana saja, boleh di Jakarta, boleh di Madura, boleh di Amerika, boleh di Saudi Arabia. Yang penting tolak pada waktunya. Jelas? Bayangkan seandainya sholat diatur tempatnya, waktu diatur, tempat juga diatur, susah kita. Haji satu yang diatur tempat dan waktunya, banyak yang nggak bisa haji. Apalagi kalau sholat tiap hari diatur, sholat wajib duhur sekian sampai sekian, orang yang tinggal KTP-nya Jakarta nggak boleh sholat di luar Jakarta, nggak ada yang pulang ke Madura. Jelas? Mau sholat duhur di Jakarta, mau pergi ke Bogor, asar harus di Jakarta. Ya, jelas? Susah kita. Nah, nggak bisa. Mau sholat, mau puasa harus di Jakarta, nggak pulang kampung saya. Nggak mudik Pak Ketua DKM ini, karena puasanya harus di Jakarta. Makanya bersyukur banyak ibadah nanti yang nomor 4 waktu dan tempatnya tidak diatur. Nah, nih yang paling enak ini nih, bahwa nomor 4 ibadah paling banyak waktu dan tempatnya tak diatur. Saya mau nanya, silaturahmi itu ibadah apa bukan? Diatur kapan dan di mana? Nggak boleh silaturahmi ke rumah, boleh di masjid, ketemu di jalan sambil ngopi, sambil ngudut, boleh. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Yang nggak boleh bermalam. Jelas? Ini harus paham kita nih. Baca Quran ibadah apa bukan? Waktu baca dan tempat baca diatur? Nggak diatur. Boleh baca di panggung kayak tadi, boleh baca di rumah, boleh pagi, boleh sore, boleh malam, boleh. Sedekah diatur apa tidak waktu dan tempatnya? Tidak. Kepada siapa diatur? Diatur kepada siapanya, ya diatur. Yang diaturkan pada fakir miskin, itu yang diatur tuh. Janda-janda tua itu boleh, yang muda nggak boleh dikasih sedekah, bolehnya nafkah. Kau tahu? Jelas? Nah, innamas shadaqatu, itu zakat sedekah sudah diatur. Di antaranya adalah yang berhak menerima sedekah dari bapak-bapak, janda-janda tua. Kalau janda muda tidak boleh dikasih sedekah. Kenapa? Nggak boleh. Bolehnya jadi nafkah. Nah, Pak Haji ya. Pak Haji baru sadar. Jelas? Sudah diatur. Nah, artinya apa? Sekarang kita mau ngecek maulidan ini boleh apa enggak. Itu maksudnya. Ya, baca sholawat diatur apa tidak? Ibadah apa bukan? Mari kita cek boleh apa enggak maulidan. Itu narasinya. Namanya pakem pengantar memahami tentang pelaksanaan kegiatan, dilarang apa tidak. Kita cek. Satu, isinya tadi sholawatan. Sholawatan itu perintah apa larangan?
dalilnya. Wah, ini lemahnya nih. Dalil. Hah? Terus. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Surat apa? Surat Al-Qur'an. Ya, surat Al-Qur'an. Benar, Bu? Bingung dimikirnya. Surat Al-Qur'an. Oke, kita cek. Betul apa enggak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Dalam Al-Qur'an ada lebih dari 80 kali orang beriman dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya di depan kecuali satu, di ayat sholawat ditaruh di belakang. Bisa tangkap dulu nih. Wah, ini kuliah nih hari ini. Semua di depan. 80 ayat lebih ya ayyuhalladzina amanu dipanggil, semua di depan kecuali satu di belakang ayat sholawat. Kita buktikan ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam di depan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholah di depan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla di depan, kecuali selawat di belakang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim di depan ke belakang satu-satunya. Allah ngasih contoh, Allah melakukan dulu, baru diperintahkan kepada orang beriman untuk bersolawat pada kanjeng Nabi. Satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad, yang melakukan dulu Allah cuma solawat. Solat Allah enggak. Perintah solat Allah bilang saya solat enggak. Perintah puasa Allah bilang Allah berpuasa enggak. Enggak. Tapi perintah solawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, berarti sebelum perintah solawat diperintahkan Allah dan malaikat sudah bersolawat. Jelas? Solawatan kayak tadi dilarang apa enggak kalau maulidan? Berarti boleh. Boleh ya. Karena perintah solawat sallu alaihi wa sallimu taslima tak diatur di mana dan kapannya. Jelas? Nah ini, apakah Rasulullah dulu sering dapat pujian? Ada. Penyair beliau diantaranya namanya yaitu Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha, dan Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya tadi? Kalau ditanya siapa namanya panitia, ya wadalikah lan mengkuno matkur. Jelas maksudnya? Harus tahu yang begini nih, Rasulullah ada penyair yang muji beliau. Pertanyaannya tadi baca ya Nabi salam, terus ya Habib. Nah. Oh, ada salam alaikah, ada solawatullah. Perintahnya sallu wa sallimu. Cocok apa enggak? Cocok, berarti sudah ibadah. Sekarang tadi puji-pujiannya. Puji-pujian boleh enggak? Allah sendiri yang memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menyatakan sungguh engkau berbudi pekerti mulia. Itu Allah yang muji Rasulullah. Boleh enggak kita muji? Malah itu informasi harus ditiru. Jadi dalam bahasa Arab ada yang bentuk informasi tapi isinya perintah.
Ya, ada yang bentuk informasi, isinya perintah. Ini yang mesti kita pahami. Berarti puji-pujian itu muji Rasulullah adalah perintah. Yang nggak boleh nyaci maki, nyinyir. Nah, itu nggak boleh. Jelas? Oke, sallu ala Nabi Muhammad. Tadi ada lantunan ayat Al-Quran. Ada dalilnya baca Quran? Ada? Mana dalilnya? Hah? Baca Quran. Tuh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Itu bukan baca Quran, diam dengar kalau ada orang baca Quran. Baca Qurannya Iqra, itu perintah, suruh baca. Warattilil Qur'ana tartila. Itu artinya apa? Bahwa faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Berarti baca Quran diperintahkan, tapi tempat dan waktunya tidak diatur. Betul nggak? Boleh baca Quran di mana saja? Boleh. Pertanyaannya, itu sudah diberi kebebasan baca Quran kapan saja, di mana saja. Pertanyaannya buat kita, seberapa banyak kita baca? Usia sudah 50 tahun, apakah sudah 50 kali khatam? Bu, Pak, kan bebas baca Quran kapan saja, di mana saja. Ini saking bebasnya nggak baca-baca. Iya, ya Bu ya. Saking bebasnya nggak baca. Usia sudah 50, tapi Al-Quran baru baca dapat 50 surat. Nah, ini yang harus kita galakkan. Jelas? Oke. Boleh dong baca Quran tadi? Boleh. Apalagi isinya? Ada sedekah. Sedekah tak diatur, boleh kapan saja, di mana saja? Boleh. Makanya mumpung ada yang sedekah, monggo sambil disantap. Jangan dilihat. Kalau dilihat nggak ada pahalanya. Ya, ada pahalanya enggak? Itu kalau hidangan dilihatin aja. Ada? Enggak ada. Enggak ada. Makanya biar pahalanya itu maksimal buat yang nyumbang, dihabisin semua. Kalau nanti enggak habis, silahkan dibungkus.